Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Rezi Kreator. Saya, Rezi, bakal membagikan konten mengenai kisah, sejarah, cerita zaman Rasulullah dan wasiat Rasulullah untuk umatnya yang pastinya bermanfaat. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Nauzubillah, inilah 6 azab kubur paling mengerikan yang harus dihindari. Salah satunya disempitkan kuburnya. Sebagai seorang muslim tentu kita harus meyakini bahwa siksa atau azab kubur memang benar adanya. Hal ini karena sudah banyak disebutkan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Banyaknya siksaan yang disiapkan di alam kubur ini menyebabkan Rasulullah berlindung dari azab kubur ketika melakukan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah tentang azab kubur dan beliau menjawab, "Ya, azab kubur itu benar adanya." Aisyah berkata, "Setelah kejadian tersebut, aku tidak pernah melihat Rasulullah melakukan sholat kecuali berlindung dari azab kubur." Hadis riwayat Bukhari. Lantas, apa saja azab kubur yang paling mengerikan itu? Dan kepada siapa azab kubur itu diberikan? 1. Ditampakkan tempatnya di neraka. Azab kubur yang mengerikan pertama adalah ditampakkan di neraka. Azab kubur yang mengerikan ini diperlihatkan di pagi dan sore hari, di mana pintu neraka dibuka untuknya hingga hawa panas tidak terkira dirasakan sebagai salah satu siksaan kubur yang sangat pedih. Siksaan ini diberikan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan mensekutukannya kepada yang lain. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Maka Allah memelihara dari kejahatan dan tipu daya mereka, dan Firaun beserta kaumnya dikepung oleh asap yang amat buruk. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, "Masukkanlah Firaun dan kaumnya ke dalam asap yang sangat keras." Quran Surat Ghafir ayat 45-46. Hal ini juga dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis. Apabila seseorang telah mati, akan diperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya pada pagi dan sore. Jika dia termasuk penghuni surga maka diperlihatkan tempatnya di surga. Dan jika dia penghuni neraka maka diperlihatkan tempatnya di neraka. Kemudian dikatakan kepadanya, "Inilah tempatmu yang akan engkau tempati pada hari kiamat." Hadis riwayat Muslim, Ahmad dan Malik. 2. Mendapat alas tidur dari api neraka. Tak hanya panas api neraka yang dirasakan dalam azab kubur, akan tetapi mereka juga akan diberikan alas tidur dari api neraka sebagai azabnya. Azab ini akan diberikan kepada orang-orang yang zalim semasa hidup di dunia. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Bagi mereka tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-A'raf ayat 41. Tidak hanya alas tidur mereka saja yang terbuat dari api neraka, akan tetapi mereka juga akan mendapatkan selimut dari api neraka, sehingga tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang tidak merasakan panas. Hal ini dijelaskan pula di dalam Al-Quran. Pada hari ketika azab menutup mereka dari atas dan dari bawah kaki mereka dan Allah berkata kepada mereka, "Rasakanlah balasan dari apa yang telah kamu kerjakan." Quran Surat Al-Ankabut ayat 55. 3. Disempitkan kuburnya hingga meremukkan tulang tubuhnya. Azab kubur yang mengerikan selanjutnya adalah disempitkan kuburnya, sehingga meremukkan tulang belulangnya. Azab kubur ini diberikan kepada orang-orang yang munafik. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, "Apabila yang meninggal adalah orang munafik," ia menjawab, "Aku mendengar orang mengatakan, aku pun mengikutinya dan saya tidak tahu." Keduanya berkata, "Kami berdua sudah mengetahui bahwa kami dahulu mengatakan itu." Dikatakan kepada bumi, "Himpitlah dia." Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan dan ia akan selalu merasakan azab sampai Allah bangkitkan dari tempat tidurnya tersebut. Hadis riwayat Tirmidzi.
4. Mendapatkan teman yang buruk. Azab kubur yang mengerikan selanjutnya adalah akan didatangkan padanya seorang teman yang buruk, berwajah jelek dan berbau busuk. Azab ini diberikan kepada orang kafir yang durhaka kepada Allah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Kemudian datanglah kepadanya seorang yang berwajah jelek dan berbau busuk. Orang itu berkata, "Berbahagialah dengan apa yang menyakitimu, inilah hari yang dijanjikan padamu." Lalu si mayat bertanya, "Siapa engkau yang berwajah jelek?" Ia menjawab, "Aku adalah amalanmu yang buruk." Lalu mayat itu berkata, "Ya Rabbku, janganlah engkau datangkan kiamat. Karena ia tahu sesudahnya adalah neraka." Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, Ibnu Majah dan Al-Hakim. 5. Dipukul dengan palu besi. Azab kubur yang mengerikan selanjutnya adalah mendapatkan pukulan dari palu besi di alam kubur. Hal ini akan diterima oleh orang-orang kafir atau orang-orang yang munafik. Dari Anas, bahwa Rasulullah bersabda, "Adapun orang kafir atau munafik, maka kedua malaikat tersebut bertanya kepadanya, 'Apa jawabanmu tentang orang ini, Rasulullah?' Dia mengatakan, 'Aku tidak tahu, aku mengatakan apa yang dikatakan orang-orang.' Maka kedua malaikat itu mengatakan, 'Engkau tidak tahu. Engkau tidak membaca.' Kemudian ia dipukul dengan palu dari besi, tepat di wajahnya. Dia lalu menjerit dengan jeritan yang sangat keras yang didengar oleh seluruh penduduk bumi, kecuali dia golongan jin dan manusia. Muttafaqun alaih. 6. Dicabik-cabik ular besar yang ganas. Azab kubur yang selanjutnya adalah dicabik-cabik oleh ular yang sangat ganas. Siksaan ini diberikan kepada para wanita yang tidak mau menyusui anaknya tanpa alasan yang syar'i. Rasulullah bersabda, "Tiba-tiba aku melihat para wanita yang payudara-payudara mereka dicabik-cabik ular yang sangat ganas. Maka aku bertanya, 'Kenapa mereka?' Malaikat menjawab, 'Mereka adalah para wanita yang tidak mau menyusui anak-anaknya tanpa alasan syar'i.'" Hadis riwayat Al-Hakim. Kita coba upayakan 6 cara di atas dengan rasa yakin Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya, ya. Semoga di hari kiamat nanti kita termasuk orang yang mendapat syafaat dari Rasulullah. Amin. Wallahu alam bis-shawab. Mudah-mudahan kisah dan gambaran tersebut membuat kita dan keluarga sadar, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Jika ada kekurangan, saya minta maaf, dan jika ada kelebihannya tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.